terus bangun kaget dan panik karena ada selang nafas kan. Jadi mulai kayak mau narik tapi kayak, "Oke, ini gue di mana? Oke, ini ada ventilator, jangan ditarik," gitu. Kayak gue mati di sini nih, kayaknya gue mati di sini nih. Gua nggak mau orang, apa ya, sedih atau, mmm, menghentikan hidupnya kalau gua nggak ada. Hai, gua Rian Rivaldi Keswani, seorang dokter bedah syaraf. Biasa dipanggil Rian atau Ryan. Ini adalah cerita tentang kepasrahan untuk mati, yang justru dijawab Tuhan dengan kesempatan untuk hidup lagi. Sampai UGD, bilang sama perawat UGD, sama dokter UGD di rumah sakit PON tempat gue kerja, terus gue bilang kayak, gue mau, disuntik obat mah nih, nggak enak." "Oh ya udah, tapi nggak apa-apa kita, baringkan aja ya Dok ya." Pasang, mesin vital sign, terus mereka mulai bingung tuh lihat, "Oh, dokter sesek banget ya?" Terus gue bilang, "Oh, nggak perlulah, suntik aja dulu obat mah." Terus mereka bilang, "Nggak apa-apa Dok, kita screening EKG dulu ya," kata dokter jaganya. Ya udah nurut, nanti tapi sambil kita masukkan pasang infus, masuk obat mah, terus screening EKG. Terus gue bisa lihat tuh mereka keluar EKG, perawatnya ngelihat. Terus dia, diem, "Gimana EKG-nya?" Terus, dia diem, terus dia mundur, terus dia panggil dokter jaga. Which is gue kenal juga kan, dokter jaganya lihat, terus dia taruh lagi, terus dia panggil lagi dokter jaga satu lagi. Terus mulai cemas nih kan kayak, "Kenapa nih? Ada apa?" Terus, "Kenapa ya kaki saya?" "Bentar ya Dok, lapor ke dokter jantung." Terus mereka langsung ambil mesin X-ray. Terus gue tanya, "Kenapa ya kaki gua?" Terus mereka baru liatin, "Dok, ada RBBB." Jadi RBBB itu right bundle branch block, jadi di bagian jantung kanannya hantaran listriknya jelek banget. Terus mereka ronsen, mukanya langsung berubah semuanya panik karena paru-paru gue warnanya putih semua, jadi ada edem paru, jadi paru-parunya isinya cairan, terus ada cairan yang ada efusi pleura, di dasarnya ada cairan yang menggenang. Terus dan waktu itu gue masih kekeh kayak, "Ini kayaknya mah nggak Dok, kayaknya dokter serangan jantung," dia bilang. Terus gue kayak, "Damn, kenapa gue serangan jantung? Sedangkan gue sehat-sehat aja, gaya hidupnya sehat, olahraga 5 kali seminggu, lari, makannya relatif sehat, terus gue juga suka banget sayur." Terus akhirnya dokter jantungnya datang, semuanya, dokter neuro jaganya datang dan mereka bilang, "Kayaknya lu nggak bisa pulang dan kita akan kirim lu ke Harkit." Gue bisa lihat tuh saturasi gue cuma 65, gue sesek banget, sampai nggak bisa baring. Jadi bahkan di tempat tidur itu udah didudukin tuh masih sesek, jadi gue sampai meringkuk gini untuk bisa bernafas dengan baik. Sampai, harinya udah 160, 170, terus naik terus sampai 200, saturasi udah 65, nafas udah 30, 40, sampai bilang sama perawatnya cuma bilang kayak, "Aduh suster tolong nih bantu saya dong, ini nggak enak banget," gitu. Dan itu masih belum ada ventilator, masih dibantu dengan oksigen masker aja, nggak bisa makan. eee, Waktu itu tuh kepikiran kayak, "Kayak gue mati di sini nih, kayaknya gue mati di sini nih." Terus, karena kan rasanya tuh kayak apa ya, kayak tenggelam tapi di dalam udara. Jadi udara nih ada di sekitar, tapi kalau narik nafas tuh kayak nggak ada udara, kayak kayak nggak ada aja gitu yang masuk gitu. Itu rasanya waktu itu. Terus sambil mikir kayak, "Kayaknya gue mati hari ini deh." Tapi nggak apa-apa juga sih, kayaknya gue nggak pernah jadi orang yang nggak pernah terlalu jahat jadi orang gitu, nggak pernah jadi orang jahat, nggak pernah bunuh. Ya nggak apa-apa juga sih Tuhan kalau hari ini berakhirnya it's okay gitu.
gue bilang sama jantung gue kalau lu mau lanjut ya kita sama-sama lanjut. Akhirnya mereka bawa gue untuk di PCI, periksa jantung koroner, di kateterisasi bersih, nggak ada sumbatan, berarti bukan serangan jantung. Terus setelah itu mereka simpulkan ini adalah miokarditis. Itu adalah proses radang di mana jantung kanan gua meradang semua ototnya, bahkan hasil dari troponin T gua yang kalau orang serangan jantung tuh mungkin nilainya 140, gua 25.000. Jadi memang ada kerusakan masif di dinding jantungnya. Pada saat suapan pertama tuh gue nangis tuh, karena makanan paling enak yang pernah gue makan, nasi tim di Harapan Kita. Well, setelah itu kondisinya pelan-pelan membaik, tapi memang it was very humbling karena gue nggak bisa melakukan banyak hal. Dalam 7 hari itu gue kehilangan massa otot hampir 12 kilo, jadi badan turun 12 kilo. Untuk duduk juga susah, sangat bergantung sama teman-teman perawat. Bahkan kalau mau buang air besar aja tuh nggak bisa sendiri gitu. It was very humbling. Baru kayak apa ya, di umur yang harusnya gue sehat, bahkan maaf dicebokin aja sama orang lain gitu, dan gue nggak bisa ngebersihin diri gue sendiri, mandi nggak bisa. Itu berasa tuh nikmatnya. Ternyata ke toilet nikmat, makan nikmat, bahkan bisa jalan aja nikmat. Gue recover setelah 10 hari dirawat, mulai bisa duduk. Akhirnya pelan-pelan, walaupun perawatnya takut, tapi they were very supportive. Gue selalu bilang makasih. Gue boleh ke toilet sendiri. Itu seneng banget tuh rasanya bisa ke toilet sendiri, nggak dibantuin orang lain. I got my own privacy. Terus transfer ke ruangan biasa. Di ruangan biasa gue mulai fisioterapi. Ternyata memang ya namanya juga orang habis sakit jantung ya. Jadi jalan 5 langkah itu aja udah kayak disuruh jogging 20 kilo. Jalan 5 langkah keringetan berhenti. Jalan 5 langkah keringetan berhenti. Itu tiap hari tuh kayak gitu. Akhirnya rehab 2 hari, akhirnya gue dibolehin pulang. Tapi mereka bilang kayak nggak boleh, lu harus istirahat dulu selama 6 bulan. It was very tough karena nggak boleh operasi, karena kalau operasi akan menambah stres ke jantung. Terus aktivitas fisiknya juga harus sangat ringan. Akhirnya pulang, keluarga datang semua, dirawat di rumah. Ya merasakan badan yang jadinya kurus banget, terus rasanya berat banget, terus jadi kepikiran bisa kerja lagi atau enggak, nggak bisa jadi bedah saraf. Karena buat gue pada saat itu yang gue punya identitasnya cuma jadi seorang dokter bedah saraf, dan kehilangan identitas itu tuh berat banget. Ternyata berat ya ke rumah sakit, melihat semua orang bisa operasi dan gue nggak bisa, dan gue cuma boleh ngeliat aja. Di saat itu tuh gue nanya, guna gue apa ya, kayak gue nggak punya guna lagi dong gitu, karena yang gue tahu cuma jadi dokter bedah saraf. Tapi baru tahu kalau ternyata selama ini gue fokus sama kata kerjanya, tapi tidak menggali kata sifatnya gitu. So I just follow my passion without understanding my purpose gitu. That's why jadi dulu di suatu acara gue pernah bilang kayak, do not follow your passion until you understand your purpose. Dan gue paham ternyata purpose gue adalah berguna buat orang lain. Gue seneng pada saat gue berguna dan punya manfaat. Terus akhirnya mulai redefining, gue
mulai belajar, apa yang bisa dilakukan? Oke, belajar nulis, karena bisa membantu orang dengan memberikan informasi, terus mulai aktif di sosial media, mulai belajar mengedukasi, sambil belajar menulis. Sejak itu akun Instagramnya jadi mulai aktif lagi, yang dulu dipakai cuman happy-happy doang, foto-foto jalan-jalan, foto-foto sama teman. Sekarang mulai masukin video atau masukin tulisan-tulisan yang gimana sih biar pasien jadi aware, gimana caranya orang bisa teredukasi. Ternyata itu cukup menyenangkan dan gue berhasil menemukan purpose lain. Tapi ya yang gue sadar adalah ternyata pada saat kita sakit berat, semua hal tuh jadi berharga. Jadi kayak hal-hal sederhana yang kita anggap nggak ada manfaatnya atau nggak ada meaningfulnya tuh jadi lebih besar gitu. Kayak kadang-kadang gue suka duduk di kena cahaya matahari gitu, karena di ICU tuh 10 hari nggak kena cahaya matahari itu nggak enak banget ternyata. Jadi cahaya matahari jadi berharga, kena angin jadi berharga, dengar omelan orang di sekitar juga jadi berharga. Jadi kayak belajar banyak tentang hidup dari kejadian yang gue rasakan ini. And I'm very grateful, dan berasa jadi lebih hidupnya jadi lebih seru lah gitu. Jadi terus kadang-kadang suka mikir, kalau ada hal buruk terjadi, what's the worst could happen? Kayaknya the worst sudah terjadi gitu. Ya kalau mungkin lewat lagi juga, mungkin udah waktunya juga gitu. Dah. Karena bagaimana Dr. Rian menjelaskan kepada teman-teman di J&J maupun kepada koleganya, dan juga dari knowledgeable dan juga backgroundnya juga sangat fit dengan event ini. Makanya kita terima kasih Dr. ya. Presentasi kasus komplikasi operasi yang ada perdarahan. Jadi kasus itu menarik karena kita datang pasiennya dengan kondisi buruk yang akhirnya banyak perdarahan. Terus ternyata dengan kita mundur dan menunda operasi atau operasinya di staging, itu memberikan outcome yang lebih baik buat pasiennya. Dan ternyata dengan hemostasis yang baik bisa outcome baik gitu. Walaupun pada saat pasiennya datang ke kita itu kondisinya udah buruk banget dan akhirnya pasiennya pulang dengan baik tanpa disabilitas gitu. Jadi kita share bahwa take a step back, talking with your team itu penting banget. Bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian di pasiennya kalau kita memang ngotot gitu. Jadi bisa aja tumornya habis keangkat, tapi pasiennya nyawanya juga melayang gitu. Ternyata tuh jadi pasien itu internal battles-nya banyak. Mungkin itu tugas gua untuk jadi tenaga medis yang lebih kind atau lebih not nice tapi kind, kasih mereka ruang emosi, karena kadang-kadang buat orang tuh memproses emosi itu bisa kompleks banget. Dan seringkali tuh dulu gue sebagai tenaga medis kadang-kadang suka nggak memberikan ruang buat si pasien untuk bisa memproses emosi mereka gitu. Dan setelah itu tuh gue kayak, ternyata internal battles pada saat kita punya penyakit yang mungkin berbahaya atau bisa terminal itu tuh banyak banget, dan kadang kita nggak bisa ngambil keputusan yang benar gitu dan atau yang cepat gitu. Sedangkan di dunia medis kita kadang-kadang suka ngeburuin gitu. Itu pelajaran terbesar yang
kayak ternyata tuh jadi pasien itu semenderita ini dan sebanyak ini nih internal struggles-nya gitu. Jadinya reflektif ke diri sendiri. I should give them time, I should give them space. If they're not ready, bukan tugas gue untuk memaksa, karena mereka akan siap dengan segala tindakannya kalau mereka sudah siap. Dan bukan tugas gue juga sebagai tenaga medis untuk menghakimi keputusan mereka. Misalnya kalau kayak kadang-kadang ada kan misalnya dokter yang bilang kayak, kenapa sih baru berobat sekarang gitu. Iya, you don't know their struggles man gitu. Kayak gue aja tenaga medis ternyata bisa aja kan dokter jantungnya bilang kayak, lu udah 2 bulan ngerasain kayak gini, kenapa baru berobat sekarang, kenapa baru EKG gitu. Padahal kalau lu 2 bulan yang lalu caught this, mungkin lu gak perlu kayak gini gitu. Lu gak perlu sampai hilang bentar kayak tadi gitu. Tapi kan they don't do that gitu. So I shouldn't judge my patient gitu, apapun keputusan mereka gitu. Karena kan gue gak tahu proses di belakang itu. Sebagai dokter bedah ada rasa kepuasan yang sangat besar kalau bisa mengangkat tumor langsung total habis gitu. But still it's not about you, it's about the patient. Jadi apa sebenarnya yang dibutuhkan sama pasien, sebagai dokter bedah tuh gue harus tahu dulu. Kan dia perlunya sembuh, dia perlu sembuh, dia perlu pulang, dia perlu kerja lagi, dia perlu aktivitas lagi. So jadi yang harusnya menyesuaikan tuh gue sebagai dokter bedah. Internal battlesnya adalah lebih karena keluarga. Kayak what would happen to them? Kayak pasti orang tua gue sedih banget, anaknya meninggal duluan daripada dia. Dan gue jadi kepikiran itu. Dan atau keluarga gue yang lain kayak how they feel. Ya itu pasti sedih banget. Tapi juga gue paham bahwa nyawanya juga bukan punya gue, badan kita juga bukan punya kita gitu. Badan ini kan akan makin tua, terus gue nanti akan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi bahkan kadang-kadang pikiran kita juga bukan punya kita gitu. So jadi ya udah diikhlasin aja gitu. Kalau memang bukan punya kita, nanti yang punya juga udah. Kalau yang diminta sama yang punya, ya harus diberikan gitu. Mungkin gue cuma bisa bilang makasih doang. You're doing miracles. That's it. If I'm gonna die today, I don't think anything's gonna change. I've said what I said. I think everybody that I love know that I love them. Terus mau diingat sebagai apa? I would say just forget about me. It's fine. Gue nggak mau orang sedih atau menghentikan hidupnya kalau gue nggak ada. Ternyata tuh hal biasa tuh sesuatu yang bisa dinikmati banget gitu. Itu sih yang gue rasa. Menurut gue kalau biasa aja tuh kayak
biasa aja tuh it's good gitu. You don't have to feel happy gitu. Merasa biasa tuh justru a blessing gitu, karena ya seperti gue bilang, mungkin karena gue udah kondisinya udah gue merasa damai kali ya. Jadi tujuan hidup gue bukan happy, tujuan hidup gue damai, dan gue pengen bisa merasakan semua spektrum emosi yang gue punya dalam kondisi gue damai gitu. Jadi I can be sad, I can be happy, I can be angry, but still I would strive to be peaceful gitu. Do good things, laugh more, enjoy your life.